Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung di channel ini, Mimin ucapin selamat datang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu peristiwa kerusuhan antar ras yang terjadi di Cronulla, Australia, yang melibatkan masyarakat Australia dan pendatang dari Lebanon. Untuk itu ayo kita masuk ke pembahasannya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda seperti warna kulit dan rambut, yang pada zaman dahulu perbedaan ini menjadi sebab perbudakan yang menganggap ras kulit putih lebih tinggi derajatnya daripada ras kulit hitam. Namun pada zaman sekarang perbedaan itu harus bisa dihargai oleh setiap insan di dunia ini. Namun meskipun di zaman yang sudah sangat modern seperti ini, masih kerap kali terjadi kerusuhan, baik itu antara ras, suku maupun etnis-etnis tertentu. Seperti halnya yang terjadi di Cronulla, Sydney, New South Wales yang tepatnya di Australia. Pada tanggal 11 sampai 12 Desember 2005 silam, kerusuhan yang dipicu oleh sebuah peristiwa pada hari Minggu, ketika pertengkaran berubah secara fisik antara kelompok pemuda berpenampilan Timur Tengah yang biasa disebut sebagai Lebanon dan penjaga pantai Anglo Australia kulit putih di pantai tersebut. Menyusul pelaporan acara ini oleh media tabloid dan shock atlet di radio lokal, pertemuan bermotif rasial ini diselenggarakan melalui SMS berantai. Untuk akhir pekan berikutnya, alhasil pada siang hari tanggal 11 Desember, terkumpullah massa yang sebanyak kurang lebih 5.000 orang. Tepat setelah pukul 3 sore pada hari Minggu 4 Desember tahun 2005, polisi dipanggil ke pantai Cronulla untuk menyusul laporan penyerangan terhadap 2 penyelamat selancar yang sedang tidak bertugas oleh 4 anggota kelompok yang terdiri dari 8 pria Timur Tengah. Sebuah percakapan verbal terjadi setelah 3 penyelamat mendekati sekelompok 4 pemuda Lebanon di pantai Cronulla, dengan kedua kelompok menuduh yang lain. Percakapan verbal pun meningkat dengan seorang pemuda Lebanon mencoba meredakan situasi. Yang lain kemudian melontarkan pukulan, tapi sayangnya meleset, memicu pertandingan dorong yang meningkat menjadi perkelahian. Salah satu penyelamat terluka parah setelah jatuh dan kepalanya terbentur. Satu laporan media menyatakan bahwa sudah ada ketegangan antara komunitas dan pemuda Lebanon sebelum acara ini dan orang-orang, khususnya perempuan, yang mengaku telah dilecehkan hampir setiap hari oleh kelompok pemuda Lebanon yang berusaha menjemput mereka. Peristiwa tersebut diberitakan secara luas di media Sydney, khususnya tabloid, juga menghasilkan diskusi di radio talkback kala itu. Pada tanggal 11 Desember tahun 2005, sepanjang hari Minggu, sekitar 5.000 orang berkumpul di sekitar pantai Cronulla Utara. Pagi-pagi sekali orang-orang mulai berkumpul dan barbeque dadakan. Namun pada pukul 1 siang, seseorang pemuda dengan penampilan Timur Tengah terlihat di pantai dan orang banyak mulai menyanyikan sesuatu sambil meneriakkan sesuatu. Sebelum menyerbunya, pria itu berusaha menghindari kerumunan dengan segera memasuki Northeast, sebuah pub lokal. Tetapi massa secara paksa menyeretnya keluar dan menyerangnya. Polisi yang sudah berada di Cronulla sejak dini hari, termasuk helikopter polisi dan kapal patroli, dengan cepat turun tangan dan menyelesaikan situasi tersebut. Pada pukul 1:30 siang, 2 wanita berdebat secara lisan dengan sekelompok kecil. Polisi tiba dan kedua belah pihak pergi. Namun 1 jam kemudian mereka kembali bertemu dan terjadi perkelahian. Pada pukul jam 2 siang kurang 15 menit, 2 anak laki-laki lain yang diketahui berasal dari Bangladesh dikepung oleh kerumunan dan botol dilemparkan ke arah mereka. Dengan kerumunan berulang kali meneriakkan
dengan teriakan yang kencang dan nada yang kasar. Kedua anak laki-laki melarikan diri dengan mobil yang ditabrak, diinjak, dan dilempari dengan benda-benda di sepanjang jalan. Desas-desusnya terus beredar sepanjang hari bahwa 600 orang tambahan akan tiba dengan kereta api. Kebanyakan dari barat Kronula untuk bergabung dengan massa. Sekitar pukul 3 sore, dua pemuda berpenampilan Timur Tengah tiba di stasiun kereta Kronula dengan kerumunan di luar meneriakkan. Kedua pria tersebut salah satunya adalah warga Afghanistan kelahiran Rusia. Mereka berlindung di dalam kereta, namun massa memasuki gerbong dan mulai menyerang mereka, dan seorang petugas polisi pun memasuki kereta dan dengan kasar membubarkan kerumunan. Dan pada pukul 3:30 sore, dua penyerangan terpisah terjadi. Salah satunya melibatkan kerumunan yang menyerang seorang pria dengan penampilan Timur Tengah dan terus melemparinya dengan botol bir. Dalam kasus ini, seorang petugas turun tangan dan mengeluarkan korban karena mereka berdua terkena botol. Serangan kedua terjadi di luar restoran takeaway. 3 pria dibawa ke dalam restoran sebagai perlindungan dan pengunjung yang sudah ada di dalam dipindahkan ke belakang. Pintu dan jendela kaca pecah dan yang di dalam dipindahkan keluar tanpa adanya insiden. Kerusuhan di sepanjang hari ini berbuntut dengan adanya kerusuhan susulan pada malam harinya sekitar jam 19.45. Sekitar 100 penduduk Pansbol dan kota 20 km ke barat laut Kronula berkumpul bersama di taman Pansbol setempat. 3 kelompok tambahan dipersenjatai dengan pemukul baseball juga berkumpul di The Promenade dan Arklin Park antara pukul 8:30 dan 9 malam. Kelompok tersebut membentuk konvoi lebih dari 40 mobil dan berkendara ke pantai untuk membalas dendam dengan banyaknya mobil berakhir di Marobra. "800 petugas polisi membentuk operasi Seta dan berpatroli pada malam-malam berikutnya. Dengan hingga 450 petugas, polisi memblokade jalan Kronula pada malam hari itu, tepatnya pada tanggal 13 Desember. Akibat kerusuhan ini dilaporkan 26 orang telah dirawat karena cedera, dan sebanyak 16 orang ditangkap dan didakwa dengan 42 pelanggaran. Dan mungkin itu saja pembahasan terkait kerusuhan antaras yang terjadi di Kronula, Australia yang melibatkan masyarakat Australia lokal dan pendatang dari Lebanon. Dan mungkin ada penyampaian mimin yang kurang dari sisi referensi dan informasinya, teman-teman bisa komen di kolom komentar, kita akan berdiskusi di sana. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.